Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk ke analis awal atau otopsi dasar pada motor Yamaha Mio Z dari Indramayu. Untuk kondisi mesinnya kayak apa, yang punya itu udah berkoordinasi dan kita udah tahu karena motor ini diantar sendiri oleh si pemilik motor dari Indramayu ke sini dengan suara yang sangat mengerikan dan kasar. Lalu si pemilik motor itu menyampaikan ke kita untuk ditangani, dan karena ini harus turun mesin dan nggak bisa kelar dalam waktu yang singkat, jadi motor masuk ke zona antrian, lalu ini masuk ke penanganan sesuai dengan antrian. Lah, kronologinya apa? Loh, kok ini nggak divideokan dari suara awal itu? Saya tadi anak-anak sudah lega, jadi udah ditangani aja. Intinya yang punya motor udah tahu, udah menyadari kondisi motornya suaranya kayak gimana ya. Jadi saya berfokus kepada yang punya motor. Lalu kini kita live streaming untuk menjadi bahan pengetahuan bagi pemilik motor dan juga seluruh penonton pada umumnya. Jadi kasusnya motor ini itu belum lama itu habis ditangani. Kasusnya olinya cepat habis, businya cepat mati, lalu masuk bengkel, habis dana 1,8 juta. Tapi masalahnya sama saja, olinya cepat habis, businya cepat mati, gitu ceritanya. Nah, kemudian orang pemiliknya, ownernya itu sudah ambil keputusan untuk dibawa ke Banyumas, Cilongok, Kasegeran, Jawa Tengah gitu. Nah, sampailah di sini motornya, kita lihat apa aja sih, padahal udah ganti buring, konon katanya ganti buring baru. Intinya masalahnya adalah suaranya kasar, ngebul, businya cepat mati, gitulah poin-poin utamanya. Tapi udah dibengkelin dan udah ganti buring. Dari nota yang diinformasikan diperlihatkan adalah 1,8 juta total biaya yang dikeluarkan. Di dalamnya termasuk ada spare part dan lain sebagainya. Tapi kok bisa gitu ya? Kenapa motor Yamaha ini nggak bertahan lama? Ibaratnya belum ada 1 bulan atau lebih, tapi udah rusak lagi. Apakah Yamaha emang jelek atau memang salah penanganan pada waktu motor ini ditangani? Apa ada yang keliru atau ada yang salah? Kita bakal cek. Oke. Nah, di tahapan yang ini kita lihat rantai ketengnya sudah minta ganti. Dari mana kamu tahu? Ini jadi jarak lengkung rantainya itu udah terlalu dalam, tutnya itu udah kayak ke bawah banget, jadi udah molor. Ini rantai keteng bagusnya diganti. Nah, di sini kelihatan basah sama oli, dan ini bocor parah sampai sebasah ini ya. Kemudian di bagian depan piston juga basah di sini. Nah, ini. Jadi muka depannya ini basah. Oke, kita lihat di hasilnya. Wow. Ih, kok ngeri sekali ya, guys. Kok bisa kayak gitu ya? Ini kerasa banget, coy. Ini ngantong parah ini, coy. Wow. Kok bisa gini ya? Oh, melingkar lah. Aduh, sedih ini. Baru loh, Pak. Baru berapa hari ya udah kayak gini ya.
Ya, dihasil. Oke, sekarang kita ke pistonnya. Ini pistonnya tadi gini nyopotnya ya. Pistonnya nggak kebalik sih. Pemasangan ringnya nggak kebalik juga coy. Tantar dilihat dulu benar susunannya itu. Coba masalah kebalik apa enggak belum dicek nih. Salah posisi sama kebalik beda. Enggak sih, bener kok. Aman bos, sini bener. So apa masalah? Oh bisa ngantong kayak gitu ya? Bisa ngantong kayak gitu. Pistonnya loh, gak original juga nih. Oke, dari piston, pemasangan piston benar, pemasangan piston tidak terbolak-balik atau tidak keliru-liru gitu. Tapi kenapa buringnya bisa ngantong secepat itu? So, kita lihat permasalahannya di oli. Bagaimana dengan oli? Ini konon olinya pakai sel. Katanya selalu pakai sel. Nih, walah stangnya. Oke, stangnya bermasalah di sini. Ini stangnya kena ini. Kita akan lihat bagaimana si pompa. Minta tali sini buat tahan ini, takutnya jegluk ke bawah. Sebentar teman-teman, kita melakukan analisis untuk sirkulasi olinya. Linernya original di sini. Kita nggak tahu soalnya ini. Olinya lancar ya. Ini aja udah kelihatan dia itu lancar gitu. So masalahnya apa ini? Olinya mengalir sangat baik di sini. Dari dua sisi pompanya itu sangat baik ini. Perhatikan di sini. Coba sini ditahan dulu, ditutup dulu. Pakai alat gitu. Oh, bisa ditahan ya. Tapi tadi keluar loh di sini. Keluarnya kan lewat sini coy. Salah gini loh. Ini naik ke sini, masuk ke sini. Tadi pas saya ada platnya kan ngalir loh. Iya. Dia nyembur di sini dia. Karena di sini naik bos, tidak tercabang di dalam. Sorry, salah pola tadi. Nah, ini kita kayak di sini tembak aja. Nah, ini ya. Dari sini naik ke sini, keluarnya lewat sini. Tadi pas packingnya ada kan keluar tuh. Di sini juga tekanannya gede. Begini. Kita tutup bagian sini dengan kain, oli tetap nekan keluar. Nah, itu pertanda bahwa pompa oli masih sangat strong, masih power. Jalur yang di sini ini juga bolong, tidak mampet, tidak rapat gitu loh. Jadi pada Yamaha piston itu dibantu pelumasannya lewat benda ini, nyembur dia ke sini kan. Jadi bagian sini aman. Tersangka oli enggak, karena olinya lancar di sini. Kenapa buringnya sampai kayak gitu? Itu kasusnya telat oli berarti.
telat oli bos, karena sirkulasi pompa dan lain sebagainya aman, berarti ada kebocoran oli tidak terdeteksi sehingga olinya habis dan pemakaiannya diteruskan, akhirnya ngantong. Oke, teman-teman, ini sirkulasi oli sebenarnya lancar-lancar saja, nggak ada masalah sirkulasinya. Kemudian ini setangnya bekas luka, jadi memang ini kehabisan oli pernah terjadi, lalu masuk bengkel perbaikan. Kalau analisa saya ini kasusnya adalah motor ini kehabisan oli ya, kemudian masuk ke bengkel, ganti buring ya, lalu dipasang kembali dan ternyata masih berasap, olinya habis lagi ya, lalu diisi oli lagi, gitu prosesnya. Jadi kerusakan buringnya itu karena kekurangan oli. Jadi walaupun ini pompanya benar, sirkulasinya lancar, cuma nggak ada yang dipompa, nggak ada oli ya, buring tetap kalah. Di sini buring bakal hancur. Lalu di mana kebocorannya? Sedangkan buringnya baru, sekernya baru, tapi kok olinya bisa bocor, ikut kebakar sama mesin. Tersangkanya adalah seal klep dan bos klepnya bos. Jadi mungkin emang bener ini motor masuk bengkel dan diganti buringnya, tapi sampai 1,8 juta itu luar biasa kalau sampai setangnya nggak ganti. Di sini setang tidak ganti setang, jadi motor nggak diturunkan. Bisa dikatakan motor nggak turun, hanya ganti buring saja, mungkin sama perangkat komponen lain-lain dan lainnya. Nah, penyebab olinya habis itu apa? Sedangkan sekernya baru, mosok iya bocor, kan tidak. Maka tersangkanya adalah ini, seal klep. Nah, kita bakal cek analis di sini. Apa? Iya bener, coy. Oke guys, di sini kita bakal pastikan apakah sudah ada penggantian. Kita tahan dulu di sini. Pada seal klepnya. Oh. Koyo ora ganti po ya seal klep ya. Tapi aku nggak cek nota deh. Bos klepnya aman coy, tapi lobok banget ya, terlalu longgar di sini. Jadi silnya itu kayak nggak gigit, perhatikan tuh, gini teman-teman, perhatikan. Ini tanpa ditekan dia ngelos pak. Itu pertanda bahwa silnya itu nggak mencengkram, silnya itu nggak gigit, saking loboknya turun sendiri tuh. Ini loh pak, maksudnya aku pak. Jadi ketika benda ini turun sendiri ini, nah ini tuh, jadi benar-benar dia itu melonggar tuh, lobok. Maksud nggak? Kebocorannya di sini. Jadi oli itu berobos lewat seal klep. Sealnya itu nggak menahan oli. Jadi oli masuk lewat sini. Nah yang ini, bagian yang ini nih, nah ini saya lepas dulu kan tuh. Kayak nggak ada sealnya bos, kelomprong-prong tuh, kelomprong, blong. Nah oli bocor di sini pak, pratekno tuh. Jadi bocor, olinya keisep sama mesin,
habis dia. Aduh, pipi ya. Kita lakukan cek analis untuk silnya. Ini sil ganti apa enggak ini? Kencang sekali cuaca nih. Jadi kencang di cengkramannya ya. Kayaknya nggak ganti deh. Ini sil bawaan motor. Nah, kok kaku? Alah, lobok pak. Silnya kaku pak. Bos klep aman, tidak longgar, tidak goyang. Kerapatannya dapat, maksudnya sambungan itu. Aku cuy. Oke, tersangkanya udah ditemukan. Baiklah, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, di sini kita sudah menemukan sebuah kenyataan bahwa motor ini bermasalah di kekurangan oli lah intinya. Lah kan udah ganti buring, tetapi masih ada bocor. Ya, masih ada bocor, masih berasap, dibiarkan sampai olinya habis. Dan pada akhirnya buringnya rusak lagi. Nah, saya tidak tahu apakah silnya ada di dalam nota atau tidak, diganti atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau dari barangnya itu silnya udah kaku, alias tidak fleksibel dan tidak mencengkram pada batang klep itu sendiri. Jadi ketika buringnya baru, ring sekernya baru, dari situ tidak ada kebocoran. Namun bocornya dari area klep. Lama-lama oli habis. Oli habis, si pemilik berpikirnya kan baru servis, baru perbaikan habis jutaan untuk menangani masalah olinya cepat habis itu gitu loh. Jadi ya namanya pemakai kan nggak ngerti gitu.
akhirnya dia kekurangan oli lagi. Nah, motor berjalan dengan oli yang sedikit atau minus, sehingga boring yang dihasil ini bakal sangat cepat banget luka sampai ngantong dalam parah kayak gitu, fix kekurangan oli gitu ya bos. Sudah dijelaskan tentang bagaimana olinya berkurang. Jadi hal sepele ya, perkara sepele hanya gara-gara seal ada berada. Kalau ini ada satu unit Mio Z alias Matic dari Yamaha, generasi Mio 125 cc, yang konon jadi basicnya Yamaha Gear, tapi nggak tahu sih. Kalau Yamaha Gear saya pernah tes perform, cek bagian internalnya emang bagus sih. Yamaha Gear recommended lah untuk teman-teman yang cari motor harga pasaran gitu, nggak mahal-mahal sampai 30 jutaan, 25 juta ke atas enggak gitu. Tapi kalau Mio Z sendiri gimana? Kalau Mio Z menurut saya memang motor ini agak rumit ya, banyak kelemahan, dalam arti mudah rusak satu, performanya nanggung dan nggak powerful lah. Nah jawabannya dengan Yamaha Gear. Nah Yamaha Gear itu memang responsif, tenaga nanjaknya oke, tarikannya juga mantep gitu sih. Tapi kalau Mio Z itu memang saya sendiri kurang ya, kurang dapet lah. Terus rewel kalau sudah kadung ada kerusakan. Jadi kalau udah rusak diperbaiki, apalagi yang memperbaiki itu kurang pengalaman atau dandannya itu nggak maksimal, motor ini tuh nggak enak banget menurut saya. Terus dijawab dengan Yamaha Gear. Ini dari Indramayu dengan berbagai keluhan dan masalah. Ini kemarin saya bongkarin live apa enggak sih? Live ya. Ada videonya teman-teman untuk permasalahan-permasalahannya di channel saya ini. Nanti teman-teman bisa cek kondisi suara, keadaan dan lain sebagainya. Dan motor ini belum lama habis turun mesin, tapi penanganannya nggak maksimal mungkin gitu, jadi rusak lagi dalam tempo yang sangat singkat. Sekarang udah dirakit dan ini bakal kita tes suaranya, tenaganya bagaimana setelah kita tangani, kita benerin di bengkel kita. Kita coba bunyikan dulu ya guys. Ini suaranya setelah kita servis, kita perbaiki. Nanti bisa disandingkan sama Mio Z terbaru ya, yang baru keluar dari dealer. Dijejer lah, monggo suaranya kayak gimana, sama enggak? Oke, kita coba jalan ya. Dengar teman-teman, dengar nggak suaranya yang aneh-aneh gitu ya, namanya motor servisan gitu. Oke, kita mulai berjalan sambil teman-teman dengerin ya, makanya aku diem. Cek gambar, cek audio, bagaimana kualitas gambar dan kualitas audionya, soalnya takutnya gemeruyak kayak kemarin-kemarin. Ini harus di dulu. HP semahal apapun kalau buat live streaming itu paling bertahan hanya 2-3 bulan aja, udah mulai kacau lagi. Gimana guys? Suaranya kayak motor baru kan? Iyalah. Makernya nggak ada suara yang aneh-aneh. Saya masih di kecepatan 30 km per jam. Kita tambah kecepatan. Yes. Tarikannya stabil, no berebet-berebet, no gerandet-gerandet, gas kan.
nggak ada nembak. Nah, kelemahannya Yamaha apa? Di gearbox, teman-teman. Selain dari kelemahan-kelemahan yang lain, gearboxnya itu cepat banget nangis. Jadi gearbox. Tapi ya kembali ke perawatan ya. Nah, kalian dengar suara kayak nangis itu, gitu. Itu suara gearbox. Ini tarikan, tenaga, lari, kenyamanan wis dapat kabeh. Lepas gas tarik nggak gandet gitu. Kali ini kita melakukan testing aja dulu ya teman-teman, hanya ngetes aja dulu karena ini kita mau memastikan motor ini bakal oke. Ini jepet istrinya yang punya motor masih nempel di sini, jimat mungkin nih. Enggak tipung kok. Kalem Pak, saya jaga. Oh, kelistrikan belum dicek. Lampu nyala, beres. Oke, jauh dekat, lighting. Oke, masya iyalah. Klakson. Nah, oke. Begitu ya teman-teman, dan ownernya ini kalau nonton, nah wis angles iki. Larinya udah oke, udah enak ini. Ndang tadi ndang bayaran guys. Men rada penak uripe. Kunci ngeput Wih, mantap. Sembilan puluh tadi. Motornya sampean wis dadi Mas, aku Indramayu ki Mas, kita coba nih, kita tumpaki melayune piye dan lain sebagainya. Laganan jae ya insya Allah nanti dites ya Mas ya. Soalnya kalau saya ngetes ke sana sinyalnya hilang Pak, gambarku dadi burik. Wis tekan kene parkir kesik nanti cukute. Alhamdulillah bayaran lumayan Pak.